Halo semua, hari ini gue mau share tentang sandwich generation nih. Selain karena sebutan ini udah sering banget disebut di mana-mana berapa tahun belakangan, gue sendiri adalah sandwich generation. Dan mungkin ada juga dari kalian yang dengerin video ini, termasuk atau ngeliat bahwa kalian berpotensi jadi sandwich generation ke depannya. Kalau kita lihat, emang sih sandwich generation ini sering banget terjadi dan bukan cuma di Indonesia aja loh. Kalau gue ngobrol sama teman-teman kantor gue yang dari negara tetangga, mereka juga ngalamin hal yang sama. Jadi menurut gue, kita jangan takut, minder, apalagi khawatir. Karena sandwich generation bukan nggak mungkin untuk diputus. Gue sendiri belum 100% selesai sih mutus rantai sandwich generation ini. Tapi I'm on my way. Nggak gampang jujur karena gue udah menjalaninnya hampir 15 tahun, tapi gue yakin kita pasti bisa. Sebelum lanjut, gue disclaimer dulu ya. Sharing ini bener-bener murni dari pengalaman gue. Gue nggak punya sertifikasi financial advisor, financial planner, atau apapun juga. Jadi berdasarkan pengalaman gue aja gitu teman-teman. Gue udah berusaha mungkin hampir sekitar 5 sampai 10 tahun kali ya. 5 yang betul-betul fokus, 10 tahun tipis-tipis karena gue udah tahu bahwa kayaknya gue harus nyiapin dana sih untuk pensiun gue. Jadi dari situ gue mulai cari tahu dan kebetulan gue punya kesempatan untuk ikut beberapa seminar, workshop, kemudian gue juga baca buku, baca artikel-artikel. Jadi dari situ gue ambil beberapa hal yang banyak sih, bukan beberapa doang, banyak hal yang bagus dan akhirnya gue coba terapkan di dalam kehidupan gue. Oke, lanjut ya teman-teman. Gue mau cerita dulu sih gimana sampai sandwich generation ini bisa kejadian di keluarga gue. Mungkin hal yang sama terjadi juga di tempat kalian, bisa karena hal yang sama, bisa juga karena hal yang lain sih. Nah, kalau di kasus keluarga gue, itu terjadi sebetulnya karena orang tua gue belum sepenuhnya ngerti sih, dan mereka nggak sempat menyiapkan dana pensiun mereka. Semua uang yang dihasilkan waktu mereka kerja, dalam hal ini usaha sih karena mereka buka toko, itu digunakan untuk biaya hidup dan menyekolahin gua dan dua saudara gua sampai kita semua bisa lulus jenjang universitas atau S1. Jadi by the time mereka harus pensiun itu sisa tabungan mereka itu ada tapi nggak cukup untuk menyokong biaya hidup mereka selama pensiun. Salah mereka kah itu? Menurut gue bukan sama sekali sih. Gue tahu banget kok gimana mereka itu berjuang buat gue, buat kakak dan adik gue untuk dapetin semua yang terbaik. Kita sekolah di sekolah yang cukup baik di kota kami. Kalau kita mau minta les apapun juga sih, kayaknya orang tua kami akan mencoba mengakomodir kemauan kami. Semuanya pokoknya disupport. Kami nggak berlebih, tapi menurut kami cukup sih. Dan gue juga yakin sih orang tua gue sebetulnya nggak pernah kepikiran bahwa di masa tuanya mereka harus bergantung ke anak-anaknya untuk biaya hidup sehari-hari. It just happened so dengan pengetahuan finansial orang tua gue saat itu. Kalau gue pikir-pikir sebetulnya bisa aja sih kalau misalnya gue dan suami juga telat nyadarin pentingnya dana pensiun, mungkin nih ya, tahu-tahu nanti pas kita udah tua, memasuki masa pensiun, di tengah-tengah jalan gitu, umur, I don't know, maybe 70 tahun, mungkin kita juga udah kehabisan dana pensiun sih untuk biaya hidup. Siapa yang tahu juga kan? Soalnya nih, kalau kita coba hitung deh teman-teman, kebutuhan dana pensiun kalian berapa. Nanti gue share link ya untuk kalian bisa hitung dana pensiun kalian. Bukan gue yang bikin, bukan. Tapi gue tahu ada teman lain di YouTube yang share, nanti gue kasih referensinya. Waktu gue hitung 3-4 tahun yang lalu itu gue jujur shock sih. Karena ternyata gede banget. Uh, Bukannya gue nggak kepikiran sama sekali untuk menabung ya. Gue sama suami itu dari sejak kita masih single, kita udah mulai nabung. Waktu kita menikah pun kita udah pikir nabung buat nanti tua, nabung waktu buat nanti kita tua gitu. Tapi begitu kita betul-betul hitung dengan prinsip tentu saja finansial yang betul gitu ya, ternyata angkanya gede banget. Kalian bayangin aja ya, kalau gue asumsi biaya hidup gue sama suami
di masa tua itu setara dengan 15 juta di masa ini sebulannya. Berarti pas kita mau masuk masa pensiun, suami gua di 15 tahun yang akan datang, itu kita harus punya 8M. Yes, 8 miliar. Itu angka yang gede sih buat kita sih. Dan kita saat ini belum punya. Masih like berapa persen dari 8M gitu. Walaupun jujur aja sebelumnya itu ya, sebelum kita hitung-hitungan angka itu, kita udah punya rencana dan kita udah mulai mempersiapkan passive income kita untuk waktu pensiun gitu. Tapi tetap aja wow, hitungan itu dan ada beberapa hal lain sih yang nanti gue akan coba share di video berikutnya. Apa aja yang bikin gue shock. Eh, Semoga sih teman-teman kalau belum tahu uh, tips yang nanti atau hal-hal yang gue ketahuin belakangan yang bikin gue shock itu juga bisa bantu teman-teman untuk mempersiapkan sih. Di video ini tapi kita fokus dulu ya untuk memulai langkah gimana caranya mutus dulu rantai sandwich yen. Nggak langsung, prosesnya panjang, tapi gimana cara kita untuk mulainya. Nah, dari pengalaman gua selama beberapa tahun ini, ada beberapa hal yang menurut gua bisa bantu untuk memutus rantai sandwich generation. Ada 3 hal sih sebetulnya. Yang pertama itu mulai nabung sedini mungkin. Kesannya konvensional banget sih ya. Kayaknya dari kecil kita udah ada lagu yang Bang Bing Bung yuk kita nabung. Tradisional banget kayaknya, tapi waktu gue reflect back gitu, gue bersyukur banget bahwa gue dan suami udah mulai nabung dari waktu kita masih muda banget. Jadi dari sejak kecil, contohnya nih ya, waktu kita dapat misalnya kado ulang tahun bentuknya uang, atau dapat angpau, misalnya kalian Idul Fitri, atau waktu gue sama suami mungkin dapat angpau Imlek, itu ada sebagian yang dijajanin, ada sebagian yang ditabung. Betul-betul gue inget banget dari SD itu gue udah kelas 3 buka tabungan Bank Bali waktu itu. Meskipun isinya cuma 25.000, nambah juga kayak 10.000, 20.000. Tapi itu udah jadi modal banget sih. Sehingga waktu gue lulus kuliah gitu kayak masuk kerja, angkanya udah lumayan. Kayaknya udah hampir 10 juta sih waktu itu. Jadi somehow itu bantu banget. Kalau kalian saat ini mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada yang masih sekolah, ada yang baru mulai kerja, atau udah menikah bahkan, atau mungkin ada yang punya anak, ada yang di atas gue, mungkin umurnya, by the way gue umur 38 tahun tahun ini, nggak apa-apa menurut gue sih. Sedini mungkin it's okay, tapi lebih baik terlambat daripada enggak. Apapun itu juga, mulai dari angka yang kecil, mau 2.000 sehari kek, 5.000 itu nggak apa-apa. Nggak harus langsung masuk ke bank, masukin aja dulu celengan, nanti setiap bulan masukin ke bank, it's okay teman-teman. Lebih baik mulai daripada enggak. Ya, jadi itu yang pertama, nabung sedini mungkin. Hal lain juga sih dari nabung sedini mungkin adalah menurut gua saat idealnya itu waktu orang tua kita belum pensiun. Waktu mereka mungkin belum butuh banget dukungan dana penuh dari kita untuk biaya hidup sehari-hari. Dan mungkin waktu kita masih single atau kita belum punya anak sehingga biaya untuk support anak juga belum ada. Itu masa-masa yang ideal banget. Bukannya jadi kita nggak bisa menikmatin, tapi inget jangan sampai semuanya dihabisin gitu. Gue inget kok dulu gue masih bisa pergi ke kafe seminggu sekali, 2 kali, weekend jalan-jalan ke mall, masih bisa belanja meskipun belanjanya nggak barang yang branded, baju juga nggak yang merek gimana, kadang seringnya mungkin belinya di Mangga 2 gitu atau di mall aja, bukan yang branded. Tapi gue masih have fun gitu, masih enjoy, masih traveling waktu gue masa muda, awal-awal kerja pun gue extend kalau gue ada business trip gitu kemana gue pasti extend untuk bisa enjoy negaranya gitu. Tapi jangan lupa jangan dihabisin semua pendapatan bulanan kita baik dari gaji maupun usaha. Oke, itu yang pertama, nabung sedini mungkin. Yang kedua adalah mulai siapkan dana pensiun secepat mungkin. Note-nya adalah kalau dana prioritas lain udah siap.
Apa maksudnya dana prioritas yang lain? Contohnya adalah dana darurat. Itu penting banget sih. Jadi once kalian udah bisa settle dana darurat, kalian juga mungkin udah bisa save dana yang lain, yang mungkin ada dalam prioritas lebih tinggi daripada dana pensiun. Nah, kalau itu udah bisa, secepat mungkin siapin dana pensiun. Perjalanannya lumayan panjang sih teman-teman. Gua udah mulai nyiapin dana pensiun itu saat ini mungkin udah 5 tahunan lebih kali ya. Dan masih setengah jalan bisa dibilang. Tapi gue bersyukur gue udah mulai. Oke. Kemudian yang ketiga adalah, ini gue belajar dari mantan-mantan bos gue sih di perusahaan gue yang sebelumnya. Mereka bilang bahwa, dan dari pengalaman juga sih, you don't have to sacrifice everything for your kids. Kan? Jadi itu yang benar-benar gue pegang. Gue lihat juga dari orang tua gue sih. Kita kuliah, decent kuliahnya di swasta di Indonesia, tapi nggak berlebih karena memang yang cukup dananya segitu. Dari bos gua, mereka bilang satu hal yang gua bikin shock banget sih. Ini bos gua dari negara lain, dia bilang sama anaknya nih, kalau lu mau sekolah, oke, lu sekolah di dalam negara ini, tapi kalau sampai lu mau ngejar S2, apalagi di negara lain, lu bayar sendiri ya. Uang gua itu buat gua di masa tua gua. Wow, gua kayak di dalam hati gua agak kok kejam sih, kok kayak lu nggak mau sih untuk bantu support anak lu gitu untuk S2 pendidikan yang tinggi. Tapi at the same time dia bilang sama gua, enggak, gua udah cukup memperlengkapi dia sampai dia lulus S1, sisanya ya dia harus bisa atur sendiri gitu. Dia harus bisa berjuang sendiri. Karena gue juga harus membutuhkan mempersiapkan dana pensiun untuk gue masa tua gue. Itu betul-betul bikin gue bangun, bikin gue akhirnya sadar, betul juga ya. Kita tuh gak harus mati-matian kayak menyerahkan semuanya, bukan cuma untuk sih, untuk anak kita bisa kuliah di luar negeri, bisa mereka sekolah internasional, enggak. Berikan mereka yang cukup sampai mereka bisa berdiri sendiri. Kemudian dengan kita menyiapkan dana pensiun yang cukup, itu kita udah membantu mereka banget. Dengan cara itu, waktu kita di masa tua, kita tuh nggak usah mengharapkan dukungan support finansial dari anak-anak kita. Sehingga anak kita itu bisa fokus untuk menabung, mempersiapkan masa depan mereka dan anak mereka. Itu udah cukup. Ya, jadi don't sacrifice anything juga. Dana pensiun buat kita itu penting banget supaya kita nggak menyulitkan anak kita di masa depannya. Oke, jadi itu yang bisa gue sharing teman-teman. 3 langkah. Yang pertama, mulai nabung sedini mungkin. Kedua, mulai siapkan dana pensiun secepat mungkin. Yang ketiga, you don't have to sacrifice everything for your kids. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga ada hal yang bisa kalian petik dan semoga video ini berguna. Sampai ketemu di video yang lainnya ya teman-teman. Bye!